Oh, ini keturunan dari Abraham sampai Yehuda. Nah, tapi kalau kita buka, ayat ini bercerita tentang bagaimana dari satu orang, yaitu Abraham, yang kondisinya adalah dia lahir dari seorang penyembah berhala. Dia tidak mengenal Allah. Usianya sudah tua, istrinya sudah mati haid, jadi secara medis tuh ia sudah tidak mungkin lagi bisa memiliki keturunan. Dan dia saat itu tidak memiliki keturunan. Dan dia tidak memiliki sepetak tanah pun. Dia dipisahkan, dibawa ke tanah Kanaan. Nah, secara ajaib, sekali lagi ya, ini suatu hal yang nggak mungkin terjadi, tetapi secara ajaib, Abraham diberikan keturunan. Bahkan keturunannya terus lanjut sampai apa? Menjadi 12 suku Israel. Itu dari Matius 1 ayat 2. Nah, terus Matius catat terus. Dari garis keturunan Yehuda apa yang terjadi? Kalau baca Matius 1 ayat 6a, itu ditulis, Raja Daud. Isai memperanakan Raja Daud. Raja itu artinya ada kerajaan, kan? Artinya dari satu orang, tadinya Abraham, dari satu orang yang seperti debu, tanpa apapun, dipisahkan, kemudian menjadi satu bangsa yang menduduki suatu wilayah di mana kekuasaan tertinggi itu pada waktu itu ada pada Allah. Rakyatnya sudah ada, tanahnya ada, hukumnya ada, 10 perintah Allah. Kedaulatannya ada di tangan Tuhan. Daud bilang, Raja sejati itu bukan aku, tapi Allah. Jadi mereka sudah menduduki suatu wilayah di mana kedaulatan ada pada Allah. Jadi ibaratnya itu sama, Israel tuh lagi dipercayakan Allah untuk menghasilkan buah. Karena dari Israel lah seluruh bangsa akan mendapat berkat, kan? Dan janjinya itu kepada Abraham, kan? Nah, kemudian Matius lanjut pencatatannya, yang dicatat berikutnya adalah Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Itu baca di Matius 1 ayat 6 ya. Dimulai dengan penghilangan gelar raja, sambil dia menonjolkan dosa Daud yang mengambil istrinya orang. Daud yang mengambil istri Uria gitu. Ditonjolkan ambil istri Urianya. Dan kalau baca ayat-ayat selanjutnya, keturunan-keturunan Daud itu kan memerintah sebagai raja. Kita udah belajar ini berminggu-minggu. Sampai Raja Yosia. Jadi 14 keturunan itu dari Daud tuh sampai Yosia, kalau dihitung. 14 tokoh. Kita udah bahas semua ini. Ini periode seperti apa? Pada raja-raja yang memerintah di periode ini, bukan hanya pada rajanya, pada rakyatnya juga ya. Pikiran-pikiran mereka itu penuh dengan hal-hal yang mirip karakternya dengan ular. Yaitu apa? Pikiran yang menempel di bumi. Sehingga keputusan-keputusan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh raja dan kelakuan raja itu sendiri itu selalu menjauh dari Allah. Hanya penuh dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Hendak ingin menjadi Allah dalam kehidupan mereka sendiri. Ya, tentunya dengan pengecualian beberapa raja. Tapi mayoritas mereka hidup sambil bersembunyi dari Allah. Hendak terpisah dari Allah. Nah, kalau dirangkum, dosa mereka itu apa? Pertama, itu dosa penyembahan berhala. Bahkan ada raja yang pergi ke kota lain, nyontek bait suci mereka bagaimana, mezbah pembakarannya bagaimana, bawa pulang bikin. Raja yang bawa berhala masuk ke bait suci. Raja yang tutup bait suci. Raja yang bongkar bait suci. Raja yang keluarin semua peralatan bait suci. Ini kita bahas di buku 4 kan. Dosa penyembahan berhala. Kemudian apa? Tidak menjaga sabat. Ketika umat Israel keluar dari Mesir, di padang gurun,
perintah menjaga Sabat diberikan 2 kali. Yang pertama di Keluaran 20 ayat 11. Alasannya diberikan begini, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Satu lagi, Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi disuruh jaga Sabat, ingat 2 hal. Pertama, ingat hari ke-7, ingat kamu dulu budak, terus kamu dibebaskan. Pada akhirnya Sabat ini bagi yang sadar apa? Mengingatkan tentang, oh dulu kan kami budak, sekarang merdeka. Nah, akhirnya Sabat itu jadi tanda. Tanda bahwa memang Allah yang bisa menguduskan. Allah yang bisa membebaskan dari keadaan budak. Untuk orang-orang yang mengakui Allah yang menguduskan, Sabat itu jadi tanda. Keluaran 31 ayat 13, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dengan mereka tidak jaga Sabat, di hari Sabat, menunjukkan bahwa hal untuk dikuduskan, hal untuk dibebaskan dari budak, itu udah nggak menjadi prioritas. Itu menunjukkan bahwa mereka tuh tidak lagi mengakui Allah. Oleh karena itu, Nabi Yeremia di akhir-akhir masa-masa Yosia lewat, Nabi Yeremia itu menegur di pintu-pintu gerbang. Kalau baca di, misalnya nih, ayat 21. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan janganlah lakukan suatu pekerjaan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya. Melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Pintu gerbang itu ada 12. Yeremia tegur di setiap pintu gerbang. Jangan lagi, ini hari Sabat, nggak boleh begitu. Mereka nggak mau. Nah, dosa berikutnya bukan hanya tidak jaga hari Sabat, mereka nggak jaga tahun Sabat. Tahun Sabat itu begini, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama, sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Jadi Tuhan bilang, ada namanya tahun Sabat. Kalian boleh kerja 6 tahun, tahun ke-7 nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi jangan khawatir, di tahun ke-6 aku kasih berkat 3 kali lipat. Untuk kamu makan di tahun ke-6, untuk kamu makan di tahun ke-7, dan untuk kamu makan di tahun ke-8. Karena kan tahun ke-7 baru nggak boleh ngapa-ngapain, tahun ke-8 tuh baru mulai menanam, jadi nggak ada hasilnya. Lewat perintah itu, ini perintah yang waktu diberikan tuh waktu mereka masih belum punya tanah loh. Belum, mereka tuh bukannya punya tanah, mereka lagi punya kebun, enggak, mereka tuh di padang gurun ini. Ini lagi ngomongin hal-hal di padang gurun. Kayak mimpi gitu. Tuhan cuma ngasih tahu, nanti ya kalau kamu masuk, seperti ini yang harus kamu lakukan. Prinsipnya tuh Tuhan menghendaki agar umat Israel membiarkan tanah istirahat. Jadi ada buah apapun di ladang atau di kebun yang mereka miliki, itu nggak boleh diambil. Itu benar-benar untuk makanan orang lain, untuk budak-budak, untuk orang asing, untuk orang upahan, untuk
untuk ternak, untuk orang kelaparan, untuk binatang liar, mereka boleh datang ke situ dan ambil. Tuhan menghendaki orang Israel itu sadar bahwa tahun Sabat itu adalah tahun yang diberikan untuk seluruh ciptaan. Dan pada akhirnya Tuhan mau menyadarkan bahwa pemilik tanah, pemilik kebun anggur, itu Tuhan. Dan Tuhan yang kasih hasil. Makanya Tuhan bisa kasih tahu, di tahun ke-6 aku akan kasih 3 kali lipat. Kalau mereka taat, Tuhan akan lakukan itu. Nah, untuk budak juga sama. Budak, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Harus dibebaskan begitu saja. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Teman-teman ingat Yakub kan? Kerja sama Laban 14 tahun. Perintah ini diberikan untuk menyadarkan bahwa orang Ibrani itu umat Allah. Seperti engkau membebaskan mereka, berarti dalam hari-hari ketika dia bekerja kepadamu selama 6 tahun itu, di dalam hatimu tuh ada keinginan agar hari ke-7 cepat tiba. Semoga hari ke-7 tiba agar aku bisa membebaskanmu secepatnya. Aku akan memberikan bekal kepadamu. Aku akan memberikan kambing dombaku. Karena aku memberikan kemerdekaan kepada orang lain, itulah hati yang Tuhan ingin ajarkan. Seperti kalian memiliki hati yang baik dan ramah, Tuhan pun akan melepaskan kalian dari apapun. Tapi kalau kita baca, waktu di zaman Yeremia, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Jadi kalau lihat ceritanya ya, Israel itu dikepung. Saking kelaparannya, Yeremia bilang, kalian sih nggak lepasin budak. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kita lepasin budak. Begitu mereka lepasin budak, kepungan lepas. Mereka tenang lagi, aman. Ketika mereka aman, tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Ini keadaan jatuh total dari Israel. Pikiran yang ada di dalam otak mereka itu mirip seperti ular. Meski diperingati terus-menerus, kita tidak berbalik. Tidak dapat berbalik dari dosa. Mereka pikir tanah itu tanahku. Budak itu budakku. Semuanya milikku. Kenapa aku harus biarkan tanah istirahat? Kenapa budak harus bebas? Terbelenggu oleh keakuan. Terikat erat dengan dunia. Udah bukan ular, ini udah naga. Mereka nggak nyambung dan nggak bisa ngerti kalau tanah itu punya Tuhan, manusia itu punya Tuhan, nggak ngerti. Tertipu. Karena hal yang seperti ini, tertipu seperti ini, akhirnya mereka menjalani kehidupan yang seperti apa? Yang nggak jaga Sabat, nggak jaga hari Tuhan, nggak bisa taat perintah Tuhan, nggak bisa ngasih persembahan. Karena persembahan itu milikku.
dan aku akan ambil sebanyak-banyak. Nggak bisa kasih perpuluhan. Amsal bilang, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Mereka pikir, ya kita senang dapat semua. Pengkhotbah juga, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Yesus berkata, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Mereka sementara nggak tahu dan nggak sadar. Pemilik tanah, pemilik budak, itu nggak sadar. Nah, dasar dari semua dosa-dosa ini, dosa tidak jaga sabat, tidak jaga tahun sabat, menyembah berhala, itu akarnya adalah sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Harusnya mereka itu mendekat kepada Allah, karena Allah itu sumber air yang hidup kan. Tapi sumber air dari Allah mereka nggak mau. Mereka mau punya kolam sendiri, padahal kolam itu bocor. Ini mirip sama yang di Kejadian 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tadinya, yang menutupi ketelanjangan mereka itu adalah kemuliaan Allah. Tapi mereka nggak mau itu. Mereka mau nutupin dengan hal-hal yang bagi mereka lebih berarti. Di Taman Eden, diperumpamakan sebagai pohon ara. Akhirnya mereka ambil daun pohon ara dan membuat cawat. Maka di zaman orang Israel pun, apa daun ara mereka? Apa daun ara yang mereka pakai di zaman itu? Apa daun ara yang kita pakai sekarang? Uangkah, jabatankah, nama baikkah, teman-teman yang terkenalkah? Nah, Israel yang seperti ini, Yeremia katakan, dosanya itu seperti sudah ditulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Terukir di dalam loh hati mereka. Pena besi, matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka. Dan jika sudah dalam keadaan seperti ini, mau ditegur pun nggak bisa malu lagi. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kekejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Karena mereka meninggalkan Allah, dia ditegur. Tapi tetap nggak bisa merasa malu. Kenapa? Karena hatinya itu udah diukir dengan pena intan. Nah, fase kedua itu fase seperti ini, periode kedua. Dari Daud terus 14 keturunan. Bagaimana memulihkan Israel yang seperti ini? Kalau kita ingat blueprint ya, bagaimana Allah memulihkan Adam ketika Adam mulai merasa telanjang dan menyemat daun ara, dengan membangunkannya lewat teguran. Adam, di mana engkau? Langsung kebuka semua. Oh, perempuan. Oh, ular. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel? Membangunkan Israel yang telah jatuh total seperti ini? Matius sembunyiin di ayat ini. Matius 1 ayat 11. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Kalau saya baca ayat ini ya, ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Ini hanya sejarahnya orang Israel. Tapi penulis buku Sejarah Penebusan menjelaskan
Yosia itu bukan papanya Yekonya. Bukan. Tapi kakeknya. Harusnya tuh begini. Yosia punya 3 anak, Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia. Yoyakim punya anak, Yekonya. Jadi Yekonya itu cucunya. Jadi dengan mencatat Yosia memperanakan Yekonya atau Yoyakim, Yekonya itu nama lainnya Yoyakim. Itu tidak tepat secara kronologis. Lalu kenapa Matius catat seperti ini? Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Karena di dalam ayat ini tersembunyi rahasia sejarah penebusan. 22 tahun Allah bekerja dan membangunkan. Kalau di Kejadian itu kan, Adam, di mana engkau? Satu kalimat kan. Kalau di sini 22 tahun. 22 tahun masa seperti Allah berteriak, Adam, di mana engkau? Kita akan lihat kronologisnya. Babel itu siapa sih? Babel itu Babel baru ya. Babel bukan Babel yang dulu, Babel baru, Neo Babel. Itu dia di tanah Sinear. Jaraknya jauh, 1.500 kilo dari Kanaan. Babel itu dulu takluk sama Asyur. Tapi dia berontak. Dia berontak dan dia menang. Sejak saat itu kekuasaannya sangat hebat dan dia nyerang. Situasi saat itu tuh Israel yang dipimpin oleh Raja Yosia, ini kita terakhir buku 4 di sini kan. Terakhir Yosia itu terjepit di tengah-tengah perang antara yang atas dengan yang bawah. Mesir lawan Babel, kerajaan baru. Mesir ini lagi mau nyerang Babel di Karkemis, tapi Yosia halangin kan. Ingat gak teman-teman? Kemudian dia mati. Nah, jadi Yosia menghadang Firaun Neko, tapi Firaun Neko bilang, bukan kehendak Allah berang sama kamu. Aku tuh cuma mau bantu Asyur, tapi Yosia tetap ngotot perang dan dia mati. Ketika dia mati, rakyat mengangkat Yoahas menggantikan dia. Tapi dia cuma memerintah selama 3 bulan. Mesir nggak suka Yoahas. Dia datang ke sana, dia tangkap Yoahas, dia angkat Yoyakim, adiknya, untuk jadi raja. Karena Mesir lebih suka Yoyakim. Nah, kemudian Yoyakim memerintah, datanglah peringatan pertama. Peringatan pertama Yeremia. Yeremia bilang, nyerahlah ke Babel. Mereka nggak mau. Kemudian Yeremia perintahkan lagi. Peringatkan lagi. Nyerahlah ke Babel. Nggak mau. Akhirnya, pada tahun 605, Yoyakim ditangkap dan dibuang ke Babel. Kemudian, bukan Yoyakim yang dibuang ke Babel. Beberapa raja ditangkap, beberapa anak raja, beberapa raja dan bangsawan itu ditangkap dibuang ke Babel. Kemudian pada tahun 602 dia memberontak lagi Yoyakim. Dan ketika dia memberontak, Babel ngepung dari tahun 602 sampai 597. 5 tahun dikepung. Di situ keadaan mereka tuh sangat-sangat kelaparan. Nah, di sini muncul lagi peringatan dari Yeremia. Nyerah, dan biarlah kamu dibuang ke Babel. Dia tetap nggak mau. Akhirnya dia dibuang di pembuangan kedua, digantikan anaknya, Yoyakin. Yoyakin ini nurut, mau dibuang ke Babel. Dia mau dibuang ke Babel, ini cuma berapa bulan waktunya, 3 bulan juga. Dibuang ke Babel, Zedekia jadi raja. Nah, Zedekia diperingatkan, menyerahlah ke Babel. Sampai 3 kali, peringatan keempat, peringatan kelima, peringatan keenam, peringatan ke-7 4 kali. Zedekia 4 kali diperintahkan untuk menyerah ke Babel. Pada tahun 586, ditangkap dan dibuang ke Babel. Jadi disebut dengan pembuangan ke Babel itu 3 kali dibuang, 605,
597 dan 586. Di pembuangan ketiga, Bait Suci itu hancur. Yerusalem hancur. Ini semua akan kita bahas nanti ya, tapi ini semua itu dirangkum di Matius 1 ayat 11. Selama 22 tahun ini, Yeremia itu menyerukan bahwa adalah baik, adalah kehendak Allah kalau Israel itu nyerah. Mereka hanya akan di situ 70 tahun kok. Kalau kalian pergi ke sana, kalian akan baik dan akan kembali lagi. Tapi kalau kalian tinggal, kalian akan mati oleh pedang. Yang nggak mati oleh pedang akan mati oleh penyakit sampar. Yang nggak mati oleh penyakit sampar dan pedang akan mati kelaparan. Dan kalau kalian lari ke Mesir, minta tolong lari ke Mesir, itu pasti Tuhan akan kejar dan bunuh kalian di Mesir. Satu-satunya jalan untuk selamat itu nyerah ke Babel. Menyerah dan mau dibuang ke Babel. Dan jadi tawanan. Ini gambar kekuasaan, penguasaan Babel. Penuh menguasai sampai ke perbatasan Mesir. Nah, jadi selama 22 tahun ini, Allah berfirman untuk menyerah. Dan mereka nggak mau nurut. Mulai dari pemimpin agama, nabi-nabi palsu, rakyatnya sendiri, kepala-kepala, orang-orang ternama, segenap hati mereka melawan perintah Tuhan. Nanti kalau kita lihat kronologis Yeremia nyampein, itu dia kasihan banget. Sampai ditangkap, dipukulin, dimasukin ke penjara, dimasukin ke sumur. Dia satu orang lawan satu Israel. Nggak mau menyerah. Bahkan mereka nekat pergi ke Mesir. Kenapa Allah begitu bersikeras ingin Israel menyerah kepada Babel? Kalau kita ingat perjanjian Sulu, perjanjian yang diberikan Allah kepada Abraham, kan salah satu bunyinya gini, nanti keturunanmu tuh akan diperbudak selama 400 tahun, tapi bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nih salah satu termnya. Salah satu syarat kembali ke tanah Kanaan itu kalau kedurjanaan orang Amori itu genap. Waktu di zaman itu, Amori itu udah durjana, tapi belum penuh. Nanti kalau di sepanjang waktu, ada fase di mana kedurjanaan itu akan menjadi penuh. Nah, waktu itulah baru mereka pulang. Nah, jadi ketika Allah bawa mereka pulang dari Mesir ke Kanaan, itu artinya dosanya orang Amori udah penuh. Dan Israel itu dipakai Allah untuk menghakimi umat Kanaan. Dicatat di Imamat, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya. Sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Diperingati. Kalian, kalau dimuntahkan itu artinya apa? Penghuni lama itu diusir. Kenapa? Karena mereka penuh dosanya. Dimuntahkan itu menunjukkan satu titik di mana kejahatan sudah penuh. Nah, kalian jangan seperti itu. Ada waktu Israel dipakai untuk menghakimi. Tapi sekarang gantian. Kenajisan Israel sudah penuh. Yeskiel bilangnya gini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Israel tuh sampai diumpamakan seperti itu. Sudah penuh dengan dosa, sudah penuh. Sudah siap dimuntahkan, tetapi tidak sadar. Nah, Tuhan tuh hendak menyadarkan keadaan asli mereka. Perbudakan yang ada di dalam diri mereka. Caranya gimana? Ya ini, lewat mereka dibuang ke Babel. Sehingga, apa yang selama ini diperingatkan oleh Yeremia selama 7 kali, di mana mereka nggak mau menyerah, akhirnya terlaksana.
dibuang secara berturut-turut 3 kali. Dan sesuai janji, mereka di situ tuh 70 tahun. 70 tahun itu adalah waktu agar Israel sadar. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Mereka tuh akan disucikan seperti dilebur. Titus catat begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Selama 70 tahun, ini adalah kasih Allah. Dia mendidik, ngajarin umatnya, agar segala kefasikan itu bisa dibuang. Keinginan dunia bisa dibuang. Menjadi umat yang bertobat, umat yang baru. Maka kalau kita renungkan, alasan utama pembuangan ke Babel itu apa? Ada kasih karunia yang Tuhan hendak berikan. Walaupun mereka terserak sebagai tawanan, serba kekurangan, kesulitan, akan ada kabar keselamatan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini banyak nih tempelan-tempelan seperti ini. Di rumah saya juga ada stiker seperti ini. Tapi ini lagi ngomongin apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kamu berseru, datang berdoa, aku akan dengerin. Tuhan bilang begitu. Apabila kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Betapa bahagianya kan kalau orang cari Tuhan dan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dibuang supaya mereka bisa berseru dan bisa datang kayak Adam datang. Aku malu karena aku telanjang. Dan selama 70 tahun di Babel, itu membuat orang Israel bertanya-tanya. Mereka dibuang 70 tahun di Babel. Mereka mulai bertanya-tanya. Salah kami di mana? Mulai mencari-cari. Akhirnya Israel menemukan dan terbangun. Setidaknya satu orang terbangun. Dan sadar. Ketika dia sadar, firman diberikan. Kita lihat ya. Daniel. Kita akan baca banyak ayat Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi waktu itu Daniel dia bertanya-tanya dan dia mencari-cari. Sampai dia ketemu kitabnya Yeremia dan dia baca. Dia baca. Dia baca seluruh peringatan Yeremia. Semua hal yang telah terjadi pada Yeremia. Kemudian dia apa? Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Apa yang dia baca di situ? Sampai dia mau berdoa dan bermohon sambil puasa sambil mengenakan kain kabung. Memangnya dia yang salah? Kalau baca ayat 4 ya, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka, yang mengasihi engkau, serta berpegang pada perintahmu.
Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ini semua yang Daniel sadari. Apa saja dosa yang mereka lakukan, siapa saja yang menolak, dia tahu semua. Ya Tuhan, Engkau yang benar, tetapi patutlah kami malu, seperti pada hari ini kami, orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang, karena tidak mendengarkan suara-Mu, sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan ditatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan, Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Perlahan-lahan apa yang dikatakan Yeremia tadi mulai tergenapi. Ketika kamu berdoa dan mencari aku akan membuat kamu menemukan. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan, Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di kehadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ini semua doa yang diangkat oleh Daniel. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu pada waktu persembahan korban petang hari. Ayat ini ya, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Jadi begitu Daniel berdoa, langsung Gabriel tuh langsung datang dengan cepat. Berarti selama 22 tahun dan 70 tahun di Babel, itu Allah tuh nunggu. Kalau Adam kan, siapa yang bilang kamu telanjang? Oh, perempuan ini. Perempuan apa yang kamu perbuat? Oh, ular. Sadar. Akarnya ini ular. Baru Tuhan kasih firman. Kamu sudah tahu kan, sekarang akarnya aku kasih firman. Aku kasih penyelesaian. Ini Allah nunggu nih. Gabriel tuh kayak nunggu nih, siapa nih yang sadar. Begitu Daniel sadar, langsung Gabriel terbang dengan cepat. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Setelah sadar akan apa itu pembuangan ke Babel, langsung dikasih tahu apa. Kalau baca Daniel ini ya, 70
kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk menatang keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Langsung dikasih apa? Firman tentang kedatangan si penggenap. Firman tentang Mesias. Yang akan memulihkan 3 firman di Taman Eden. Bukan cuma ngasih tahu akan datang, dikasih waktunya 70 kali 7 masa. Bukan cuma waktunya. Apa yang akan terjadi sampai itu genap pun dikasih tahu. Lewat patung-patung, lewat binatang-binatang, semuanya ditulis. Dan pelan-pelan digenapi. Kemudian mereka pulang, pemulangan pertama, pemulangan kedua, pemulangan ketiga. Kita akan lihat bagaimana sejarah dunia itu berlangsung sesuai dengan apa yang Daniel katakan. Buku sejarah penebusan, penulis buku sejarah penebusan memperlihatkan Allah yang nggak pernah berhenti bekerja. Allah yang membangunkan dan Allah yang bekerja. Bahkan negara-negara yang akan menindas Israel, itu dipakai dengan sangat hebat untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Nah, fase ketiga, ini kita semua akan bahas di minggu-minggu depan. Semua itu adalah fase pemulihan. Tapi pemulihan itu dimulai dari proses Allah yang membangunkan. Yang disembunyikan dalam satu kalimat. Matius tulis apa? Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Untuk sampai pada Yesus Kristus, pertama-tama harus bangun dulu. Apakah ada firman yang membangunkan kita hari ini? Atau adakah yang sanggup menyadarkan kita akan apa yang ada di dalam hati kita? Kalau kita hidup tanpa mencari apa yang ada di dalam hati kita, kita tuh bisa tertipu sebagai orang yang apa? Oh, aku orang yang ya seperti orang Israel tertipu. Maka dikasih tahu apapun itu nggak akan bisa ngerti, nggak akan ngerti-ngerti. Pertama-tama tuh harus bangun dulu. Apa yang ada di hati kita? Kalau Ibrani bilang, kalau kita lihat ya, apa yang ditulis di kitab Kejadian itu benar-benar digenapi Tuhan sesuai blueprint. Ibrani tulis, sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Firman yang bisa menelanjangkan kita. Artinya menelanjangkan kita itu begini. Artinya bisa membuat kita melihat sampai ke dalam. Apa sih yang ada di dalam kita? Kalau nggak pernah kelihatan, selamanya tuh akan tertipu. Makanya pendeta suka bilang, kalau ke gereja konsen, dengerin. Bukan cuman kalau aku nggak ke gereja nanti hal buruk terjadi padaku. Kita ke gereja itu karena mau tahu ada apa sih di dalam hatiku. Efesus 5 ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Kalau udah kelihatan, ayat 11 apa? Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah. Harus kelihatan dulu, baru bisa dibuang. Ketika kita datang ke gereja, kita sadar, nampak nih, buang. Terus ngapain?
Datang terus, datang terus, dan datang terus. Kalau kata Yesus, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada terang, sehingga segala sesuatu yang ada pada diri kita nampak. Kalau nampak, bisa dibuang, kan? Kalau nggak nampak, nggak bisa dibuang. Marilah kita semua merendahkan hati dan merendahkan diri dan sadar, dan ikut dalam pemeliharaan Tuhan. Pembahasan kita sampai di sini. Ada pertanyaan nggak?